semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku dan Siti. Nah, sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena video aku yang tutorial cara masuk Poltekkes tahun 2020 itu banyak banget antusias dari kalian, banyak banget penontonnya, dan sampai sekarang pun aku nggak nyangka penontonnya tuh sebanyak itu di video yang ini. Itu aku terima kasih banget karena aku senang banget. Senangnya itu karena aku bisa ngebantu kalian, dan senangnya juga informasi yang aku tahu itu bisa diterima baik sama kalian. Insya Allah kalau misalnya ada informasi-informasi yang aku tahu, aku akan coba share ke teman-teman semua. Nah, untuk di video kali ini juga video yang ditunggu-tunggu sama kalian. Karena sebelumnya itu banyak banget yang tanya di Instagram, Kak, emang bener ya ujian tulis itu diganti dengan upload nilai portofolio rapot? Kak, cara uploadnya gimana? Kak, aku udah tanggal segini, ini tampilannya masih cetak kartu, belum bisa upload portofolio nilai rapot. Kak, untuk yang dipakai itu nilai pengetahuan atau nilai keterampilan? Kak, rapot semester aku ada beberapa lembar, sedangkan untuk upload filenya itu cuma satu file, dan terus ada ukurannya 1 MB. Nah, itu gimana, Kak? Jadi banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Semoga dari pertanyaan kalian bisa menjawab ya di video kali ini. Dan misalnya kalau misalnya masih belum jelas dan ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen aja di bawah video ini. Insya Allah aku akan jawab yang aku tahu. Pokoknya sukses buat kalian pendaftar Poltekkes di tahun 2020 ini. Karena mungkin kalian udah mempersiapkan matang-matang ujian tulis, sedangkan di pertengahan ini ada berita pergantian pola penerimaan masuk. Aku sih cuma pesan aja untuk belajar itu nggak ada yang sia-sia, tetap kok ilmu itu akan kepake. Pokoknya kalian jangan patah semangat ya. Nah, untuk rumor yang katanya ada perubahan, nah itu benar. Surat dari panitia si mamanya juga udah resmi keluar yang menyatakan perubahan untuk pergantian pola seleksi masuk Poltekkes di tahun 2020 ini, yang tadinya dengan ujian tulis tanggal 4 Juni 2020 terus ini diganti dengan pengisian portofolio nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Pokoknya aku cuma pesan untuk pengisian portofolio itu kalian harus hati-hati sekali, kalian harus teliti, jangan sampai ada penyesalan di akhirnya nanti. Karena dari cerita dari teman-teman yang chat di Instagram, yang berbagi cerita sama aku, untuk yang pendaftaran kemarin itu juga banyak kesalahan. Rata-rata itu kesalahannya di tanggal lahir. Kak, gimana kalau aku udah bener input tapi ternyata pas mau cetak kartu itu ada kesalahan. Terus ada juga yang kesalahan di nama. Nah, itu aku pesan untuk yang verifikasi nilai rapot ini kan sangat krusial sekali, sangat sensitif. Jadi aku ingetin, aku tekankan kepada teman-teman untuk hati-hati dan teliti ya. Nilai-nilai itu kan agak ada banyak, itu benar-benar diperhatiin. Misalnya yang pakai desimal itu lihat desimalnya, atau yang puluhan juga kan, misalnya ada yang 78, 75, itu benar-benar harus kalian perhatiin banget ya. Jangan sampai tuh kalian ada penyesalan di akhir. Semoga dari semua usaha yang udah kalian lakuin dan hasilnya berbuah manis. Amin. Nah, oke, daripada penasaran, kita langsung aja masuk ke videonya. Aku pesenin ya, ingat harus hati-hati, jangan sampai ada yang salah, belajar dari pengalaman. Terus tonton video ini sampai habis ya, jangan di skip, dan jangan lupa klik tombol subscribe. Yang pertama,
kita itu masuk ke halaman portal Si Mama Poltekkes Kemenkes 2020. Nah, ini ada tampilan portal yang lama ya. Terus kita ke bawah. Di bawah ini ada informasi terbaru, yaitu ada 2 informasi terbaru. Yang pertama ada perubahan pola seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kita coba klik. Nah, di sini ada sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19 yang masih belum menentukan, maka diberitahukan kepada seluruh pendaftar seleksi penerima mahasiswa baru bersama atau Si Mama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun akademik 2020 sampai 2021 hal-hal sebagai berikut. 1. Penyelenggara ujian tulis yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2020 diganti dengan pengisian dan pengiriman portofolio secara online yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 hari ini sampai 30 Mei 2020. Nah, ada berkas-berkas yang harus disiapkan itu seperti nilai raport semester 1 sampai semester 5. Terus ada rata-rata raport tiap semester. Nah, itu kita harus rata-rata raport tiap semester. Terus ada juga input nilai pengetahuan di pelajaran matematika, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Terus ada berkas akreditasi sekolah. Terus juga misalnya kalau kalian punya dokumen atau sertifikat itu bisa dilampirin. Nah, ini ada surat resminya nih. Nah, kebetulan aku sudah download surat resminya. Jadi ini surat benar dari panitia Si Mama. Isi suratnya sama kayak tadi intinya. Terus poin yang paling penting ini ada di poin keempat. Peserta yang tidak mengirimkan portofolio sesuai ketentuan dianggap mengundurkan diri dari Si Mama atau gugur. Nah, kalian, ini kan masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi. Dan itu tuh kalian jangan langsung tergesa-gesa, terburu-buru pengen ngisi, atau kalian dengar dari teman-teman yang lain udah ngisi. Pokoknya kalian santai aja, relax, teliti, hati-hati. Terus dipastikan semua berkas yang dibutuhkan tuh udah kalian siapin. Untuk tahap penginputan jangan sampai salah. Pokoknya kalian tuh di penginputan sih yang aku tekenin ya, jangan sampai ada kekeliruan. Nah, kalau ini kan udah ada resmi kan, berarti emang udah secara resmi udah keluar. Terus kita balik lagi ke di sini ada link untuk pengisian portofolio. Kebetulan aku udah pencet. Nah, ini dia tampilan dari halaman sistem verifikasi portofolio. Di sini ada informasi terkait. Sistem akan dibuka pada tanggal 16 Mei 2020 pukul 00.00 sampai 30 Mei 2020. Jadi untuk pengisiannya itu dimulai dari hari ini tanggal 16 sampai 30 Mei ke depan. Pengumuman hasil proses verifikasi diumumkan pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ini dicatat ya tanggalnya. Jadi untuk pengumumannya itu tanggal 10 Juni. Ini kalian bisa bikin alarm di kalender kalian. Nah, siapa tahu juga yang lagi pas banget ulang tahun di 10 Juni itu jadi kado terindah buat kalian. Asik. Terus di poin ketiga, sistem ini diperuntukkan bagi peserta yang sudah mendaftar penerimaan Si Mama Poltekkes sampai pada tahap cetak kartu ujian. Nah, tahap cetak kartu ujian ini itu tahap yang paling akhir ya. Terus selanjutnya poin keempat, masukkan nama pengguna ke dalam kolom nama pengguna. Yang terakhir, gunakan password Si Mama untuk login ke dalam aplikasi sistem verifikasi portofolio. Jadi untuk loginnya ini kalian tidak perlu untuk buat akun lagi. Jadi akunnya itu sama dengan
di pendaftaran si Mama. Jika kalian udah daftar kan udah punya akun. Nah, aku akan coba contohin. Aku pakai akun adik kelasku. Nah, ini ada pertanyaan yang wajib dijawab ya. Nah, ini tuh kayak hanya untuk memastikan kalau kalian itu bukan robot. Kalau udah, kita klik ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah berhasil login, ini tampilan halaman yang akan keluar. Selamat datang di halaman verifikasi akademik Poltekkes Kemenkes. Ini ada beberapa kolom pengisian yang wajib diisi, seperti data diri kalian, data sekolah, nilai raport, terus scan raport kalian, upload prestasi non-akademiknya, terus ada data kesehatan kalian. Nah, terus di sini juga aku akan bacain petunjuknya ya, yang inti aja. Jadi kalau misalnya Anda dapat memperbaiki dan menyimpan sementara dokumen yang Anda unggah. Setelah Anda yakin dengan dokumen yang akan Anda unggah, Anda diwajibkan untuk melakukan konfirmasi agar dokumen yang Anda unggah dapat diproses. Pada tab data kesehatan, jika Anda menekan tombol halaman konfirmasi, Anda akan diarahkan ke halaman konfirmasi. Nah, ini di tahap terakhir ya. Terus juga ada petunjuk Anda tidak dapat merubah data yang sudah dikonfirmasi di halaman konfirmasi. Jadi kalau misalnya kalian ini kan masih ada 2 minggu, terus misalnya kalian hari ini mau ngisi untuk data sekolah. Jadi kalau misalnya hari ini kalian mau ngisi data sekolah, karena kan diperlukan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, jadi perlu kehati-hatian juga. Jadi 1 hari untuk pengisian 1 kolom, nah itu juga nggak apa-apa. Itu masih bisa ke-save asal kalian tidak mengklik halaman konfirmasi. Nah, ini terus ada juga petunjuk sebelum mengunggah, pastikan ukuran size gambar tidak melebihi 1 MB. Nah, ini kayak upload raportnya, terus upload sertifikat itu tidak boleh melebihi 1 MB. Terus dia juga di sini menyediakan untuk memotong skala gambar. Terus juga kita misalnya untuk mengecilkan size gambarnya juga disediakan di sini. Nah, ini aku masuk contoh login dari adik kelasku ya. Ini cuma contoh aja. Nah, untuk yang data diri, ini kebetulan aku login dari adik kelasku. Nah, ini untuk data diri kalian ini udah otomatis dari web yang si Mama itu. Jadi ini udah otomatis. Klik selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada pengisian untuk data sekolah. Nah, di data sekolah ini masukkan keterangan mengenai data sekolah kalian, data sekolah dari teman-teman. Misalnya, teman-teman itu dari SMA, kita pilih SMA. Terus teman-teman itu misalnya dari jurusan IPA. Tapi kalau ada teman-teman dari jurusan IPS atau bahasa juga klik pokoknya dengan sesuai kalian jurusan apa. Karena aku jurusan IPA, jadi aku contohin aku pilih IPA. Terus akreditasi sekolah kalian A, B, C itu disesuaikan. Kalau misalnya udah, kalian klik selanjutnya. Selanjutnya itu ada untuk pengisian nilai raport. Masukkan nilai raport Anda, tekan tombol simpan jika sudah selesai. Nah, ini adalah tahap yang paling krusial. Karena jika kalian ada kesalahan, ini tuh akan berdampak penyesalan. Jadi, untuk di tahap ini tuh kalian harus benar-benar hati-hati dan teliti ya. Nah, aku akan coba jelasin satu-satu maksud dari kolom ini. Nah, di sini di atas ini ada keterangan nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, nilai matematika, rata-rata, terus ada penjelasan keterangan di bawah. Nah, jadi untuk yang nilai bahasa Indonesia ini, kalian input nilai bahasa Indonesia kalian yang ada di raport, nilai pengetahuannya aja. Kan di raport itu ada 2, ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Tapi yang diinput di sini itu adalah yang nilai pengetahuannya ya.
Terus kalian masukin nilai bahasa Indonesianya itu. Nah, terus kalian masukin nilai bahasa Indonesianya itu semester 1 berapa, semester 2 berapa, semester 3 berapa, semester 4, dan semester 5 berapa. Begitupun sama dengan bahasa Inggris dan nilai matematikanya ini juga yang diinput tuh yang nilai pengetahuan. Mungkin nanti aku akan coba contohin yang diinput itu yang mana. Terus masukin nilai semester 1-nya berapa, semester 2, semester 3, semester 4, dan semester 5. Sekali lagi aku tekanin, aku kasih tahu, ini kalian harus hati-hati ya. Nah, untuk yang rata-rata ini kita lihat katanya keterangan ada di bawah. Rata-rata merupakan rata dari semua mata pelajaran. Nah, jadi maksudnya rata-rata ini adalah rata-rata keseluruhan mata pelajaran yang ada di setiap semester. Misalnya, semester 1 itu kan ada pelajaran pendidikan agama sampai muatan lokal, misalnya itu bahasa Sunda. Itu kalian total, terus kalian bagi dengan jumlah mata kuliah. Terus kalian bagi dengan jumlah mata pelajaran yang ada di semester itu, dan hasilnya itu di-upload ke sini. Begitupun sama dengan semester 2, 3, dan 4. Di setiap semester itu yang nilai pengetahuannya aja ya. Pengetahuannya itu ditotal, dibagi dengan mata pelajarannya itu, nah hasilnya diinput ke sini. Pokoknya kalian harus input dengan benar ya. Kalau misalnya udah, klik simpan. Terus habis itu kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, untuk yang di tahap selanjutnya itu adalah unggah scan raport semester 1 sampai semester 5. Nah, di sini juga banyak nih dari teman-teman yang tanya atau kebingungan. Kak, jadi untuk semester 1 aku itu ada 5 lembar Kak, cara upload ke sininya gimana? Sedangkan ini hanya bisa upload 1 file. Nah, tenang aja, nanti aku akan bikin video khusus cara bisa menggabungkan foto, terus bisa diupload di sini dengan petunjuk ukurannya itu tidak melebihi 1 MB. Tapi di video selanjutnya, di video ini aku akan menjelaskan secara keseluruhan dulu. Terus misalnya kalau kita udah punya filenya, kita langsung upload raport semester 1 kita, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Kebetulan aku ada contoh yang udah aku gabungin. Nah, ini aku ada contoh yang udah aku gabungin. Ini ada beberapa foto, ada beberapa gambar tapi jadi satu file. Ini namanya semester 1 ya. Kita upload. Apakah akan bisa? Nah, bisa. Hebat kan? Nah, pokoknya nanti nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Nanti aku akan bikin video di selanjutnya. Misalnya kita upload semua sampai semester 5. Nah, kalau misalnya ini udah benar semua, kita klik simpan. Nanti di sini ada muncul gambar-gambarnya kalau misalnya kita udah upload. Nah, juga nih untuk setiap gambar atau file itu ada petunjuknya, itu pastikan setiap dokumen yang akan diunggah terlihat jelas dan tidak gelap. Disarankan menggunakan gambar hasil scan, karena kalau dari kamera kan mungkin pas kita mau kamerain tangan kita grogi, gemeter, nah itu kan hasilnya akan buram, tidak bagus. Jadi disarankan menggunakan hasil scan. Nah, kalau udah, kita pencet selanjutnya. Di tahap selanjutnya ini ada untuk mengupload prestasi non-akademik. Jadi misalnya kalau kita pernah ikut lomba karate, lomba olimpiade, apapun itu, kalian bisa tulis di sini prestasinya, nama prestasinya, terus di sini upload filenya, sama upload filenya tidak melebihi 1 MB, terus ukurannya juga JPG, PNG. Terus harus jelas juga. Kalau misalnya udah, klik simpan dan pilih selanjutnya. Nah, ini tahap yang untuk pengisian terakhir, yaitu mengenai data kesehatan. Informasi tentang data kesehatan Anda. Itu ada tinggi badan, berat badan teman-teman, terus ada buta warna,
Jadi kalian tuh ada kelainan memiliki buta warna atau tidak, nanti diisi. Terus untuk pendengaran, terus bicara. Misalnya udah, klik simpan. Terus kalau itu nanti klik halaman konfirmasi. Nah, ini aku contohin ya, karena itu kan tadi punya adik kelasku kan, aku takutnya kenapa-napa, jadi aku akan contohin di sini. Nah, untuk kalau misalnya kita udah pengisian di data kesehatan, untuk selanjutnya peserta wajib mencentang kolom di sini. Nih, ini contohnya yang menyatakan bahwa data yang diisi benar. Setelah itu klik konfirmasi. Kita klik konfirmasi. Nah, ini ada proses verifikasi nilai dengan scan rapor. Sudah selesai. Nah, jadi itu tahapannya untuk pengisian portofolio nilai raport. Terus kalau misalnya dari teman-teman masih ada yang bingung, boleh teman-teman tanyain di kolom komentar. Kalau misalnya aku tahu, akan aku coba bantu jawab. Pokoknya yang aku pesenin kepada teman-teman, di tahap pengisian nilai raport itu jangan sampai salah ya. Itu harus hati-hati sekali. Pokoknya jangan sampai ada kesalahan, karena akan berakibat penyesalan di akhir. Semuanya nggak ada yang mau kan penyesalan di akhir. Dan siapa sih yang nggak mau masuk Poltekkes? Pasti semuanya pengen kan. Pesan aku sih yang udah belajar untuk mempersiapkan ujian tulis, jangan patah semangat, karena yang namanya belajar itu tidak akan sia-sia. Terus kalau kita udah usaha semua, dan jangan lupa berdoa, semua hasilnya kita serahin pada Allah, karena Allah yang tahulah mana yang terbaik untuk kita. Asik. Nah, terima kasih yang menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan boleh di-share ke teman-temannya yang lagi sama-sama membutuhkan informasi ini. Pokoknya semoga kalian mendapatkan rezeki kalian masuk Poltekkes di tahun ini. Amin. Dan terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku sama Siti pamit. Bye-bye. See you.